menjelaskan mengenai pemungutan pajak penghasilan atas bunga tabungan, bunga deposito, dan diskonto SBI. Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Deposito yang dimaksud adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap, dan 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto adalah bank pembayar bunga dan dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan bank yang menjual sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib pemotong PPh atau diskonto SPI tersebut. Deposito yang dikecualikan dari pemotongan PPh adalah jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi 7,5 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Selanjutnya adalah bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Selanjutnya adalah bunga deposito dan tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Diberikan berdasarkan surat keterangan bebas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat dana pensiun terdaftar. Dan yang terakhir adalah bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Saham terdiri dari dua, saham pendiri dan bukan saham pendiri. Yang termasuk saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana. Dan yang tidak termasuk saham pendiri adalah saham yang diperoleh pendiri dari pembagian dividen dalam bentuk saham dan diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak pemesan efek terlebih dahulu, waran, obligasi, konversi, dan efek konversi lainnya, serta diperoleh dari pendiri perusahaan reksadana. Objek pengenaan pajak dalam hal ini adalah penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Sedangkan besar tarif PPh ini adalah untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Juga 0,5% untuk pemilik saham pendiri dikenakan PPh tambahan dari jumlah bruto nilai transaksi atas transaksi penjualan, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal Ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya. Tata cara pelunasannya. Pelunasan pajak atas transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan dengan pemungutan atau pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Saya Maria Melisa, saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak ini adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi,
pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Objek pajak ini adalah jasa berupa jasa perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarifnya 2% bagi penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Tarifnya 4% bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 3% bagi penyedia jasa selain 2 di atas. 4% bagi penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha dan 6% penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Besarnya dasar pengenaan pajak adalah yang pertama, jumlah pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dalam hal PPh dipotong oleh pengguna jasa. Yang kedua adalah jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dalam hal PPh disetor sendiri oleh penyedia jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pajak penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan. Pajak penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan. Pengertian sewa atas tanah dan bangunan yang dimaksud adalah persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, dan gedung industri. Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Objek pajak ini adalah penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, dan industri. Tarif dan dasar pengenaan. Besarnya tarif PPh ini adalah 10%. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. Saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan atas jasa pelayaran dalam negeri. Pelayaran dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-29-PJ.4/1996. Wajib pajaknya adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Objek pajaknya yaitu penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri baik dari Indonesia maupun luar Indonesia. Tarifnya yaitu 1,2%. Dasar pengenaan pajaknya yaitu peredaran bruto yang merupakan semua imbalan atau pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak sebagaimana yang diuraikan dalam objek pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan atas jasa penerbangan dalam negeri. Jasa penerbangan dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35-PJ.4/1996. Wajib pajaknya adalah perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Objek pajaknya yaitu penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter. Tarif PPh ini adalah 1,8%. Dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto, yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri dari pengangkutan orang dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Saya Sheila Novi Apsari. Saya akan menjelaskan pajak penghasilan atas penjualan obligasi. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Di dalam obligasi terdapat capital gain, bunga, dan diskonto. Capital gain merupakan selisih lebih nilai konversi obligasi yang dapat dipertukarkan dengan saham. Bunga merupakan tingkat keuntungan yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kepada pembeli. Diskonto merupakan selisih antara nilai nominal yang dibayar oleh pembeli.
Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak penjualan obligasi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi obligasi. Objek pengenaan pajak dari penjualan obligasi adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan atas transaksi obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan di bursa efek, di mana pemotongan pajak penghasilan bersifat final. Pemotong pajak penghasilan atas obligasi adalah penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli. Tarif pajak. Besarnya pajak penghasilan atas bunga obligasi adalah 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap, 20% bagi wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap. Tarif pajak ini berlaku untuk bunga dari obligasi dengan kupon, diskonto dari obligasi dengan kupon, dan diskonto dari obligasi tanpa bunga. Sementara untuk bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah sebesar 0% pada tahun 2009 sampai 2010, 5% tahun 2011 sampai 2013, dan 15% dari tahun 2014 dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pajak penghasilan atas penyerahan hadiah undian. Pengertian. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Pemotong PPh, pemotong pajak penghasilan atas penyerahan hadiah undian adalah 1. Penyelenggara undian, 2. Pemberi hadiah. Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak penyerahan hadiah undian adalah orang pribadi dan badan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang menerima hadiah undian. Objek pajak penghasilannya adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tarif dan dasar pengenaan. Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah, berupa natura dan bersifat final. Saya Aurora Smarani Arun akan menjelaskan pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 32/PJ.4/1996. Wajib pajak. Perusahaan pelayaran dan atau penerbangan yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek pajak. Penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri terkait pengangkutan orang dan atau barang, termasuk charter kapal laut dan atau udara. Tarif PPh ini sebesar 2,64%. Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto atau semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Tidak termasuk dalam penggantian atau imbalan ini adalah imbalan pengangkutan orang dan atau barang dari luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR 28/PJ/2009, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 30/PJ/2013. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib dibayar pajak penghasilan. Wajib pajak, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau menyetujui tukar-menukar. Objek pajak, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Tarif PPh ini adalah 5% untuk PPh yang dibayar sendiri oleh orang pribadi dan badan atau dipungut atau dipotong oleh bendaharawan atau pejabat yang berwenang.
1% untuk WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana. 5% untuk WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah bruto nilai pengalihan, yaitu nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan nilai jual objek pajak, NJOP tanah dan atau bangunan. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh. Hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan bebas. Pengalihan hak yang jumlah brutonya kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah oleh orang pribadi yang total penghasilannya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Pengalihan hak kepada pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Pengalihan hak sehubungan dengan warisan berdasarkan SKB dalam rangka penggabungan, pelaburan, dan pemekaran usaha dengan nilai buku berdasarkan SKB.